Megawati Soekarno Putri yang diwakili Bapak Dr. Andes Jarod Saiful Hidayat MS, sekaligus meresmikan RSUD Insinyur Soekarno Pekalongan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Sambutlah salam nasional kita, salam yang menyatukan bangsa Indonesia. Merdeka! 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 Terima kasih. Yang saya hormati Bupati Brebes, Ibu Iza Priyanti, beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Dr. Messi, yang mewakili Ketua DPD PD Perjuangan Jawa Tengah, sekaligus anggota Komisi E DPRD Provinsi. Yang saya hormati Ketua DPC Kabupaten Brebes, Pak Indra Kusuma, sekaligus Bupati Brebes ke-29, beserta dengan Sekretaris DPC PD Perjuangan yang ditugaskan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Brebes, beserta seluruh jajaran anggota, rekan-rekan Forkopimda, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, Ibu Bapak, hadirin hadirat yang berbahagia. Bu Iza, nama saya itu Jarod Saiful Hidayat. Di balik Saiful Jarod, nama saya ini Jarod Saiful Hidayat. Dan saya memang pernah sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, sekaligus pernah sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan pernah menjadi wali kota Blitar untuk 2 periode. Dalam kesempatannya baik ini, izinkan saya menyampaikan salam dari Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Brebes. Beliau Presiden yang kelima, dan saat ini nanti akan diresmikan RSUD Insinyur Soekarno yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau kirim salam, termasuk juga Pak Hasto, Dr. Hasto Kristianto, kirim salam kepada Ibu Bupati beserta seluruh warga masyarakat Kabupaten Brebes yang kemarin telah menugaskan pada saya untuk menghadiri acara ini. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, saya tadi sudah mendengarkan dengan seksama, dengan jelas terkait dengan rumah sakit ini. Mulai saat saya datang, kita berbincang-bincang di ruang transit, sampai tadi disampaikan oleh Direktur Puskesmas, Dr. Ali Budiarto, Kepala Dinas juga sudah menyampaikan, Ibu Aneke, ya kan? Saya dengarkan dengan sesama, membangun rumah sakit dan melengkapi isinya itu bukan persoalan yang terlalu sulit, Pak Direktur. Tidak merupakan persoalan terlalu sulit. Yang sulit, lebih sulit dan lebih menantang daripada itu adalah bagaimana pemeliharaannya, bagaimana pelayanannya, bagaimana memfungsikan rumah sakit itu sehingga mampu menolong sesama, bagaimana mengorganisir dan mengelola rumah sakit itu menjadi rumah sakit yang bersih, rumah sakit yang dipercaya, di mana seluruh jajaran pegawainya
benar-benar mempunyai hati yang mulia, hati yang bersih, dan tidak melakukan korupsi. Itu jauh lebih sulit. Jadi sampaikan, memang ini baru awal, baru landasan awal, karena rumah sakit ini dibutuhkan warga masyarakat di Brebes Tengah ini yang cukup padat. Anda melayani warga yang sangat padat. Depan kita jalan provinsi, ya, sehingga dibutuhkan rumah sakit yang baik, meskipun masih tipe D, sehingga ke depan bisa meningkat menjadi tipe C. Peningkatan ini tergantung bagaimana mengelola rumah sakit ini dengan baik. Kalau Anda kemudian melekatkan nama besar satu tokoh dunia, satu tokoh Indonesia yang belum tentu bisa lahir 100 tahun lagi, Bung Karno, berarti Anda telah mendapatkan amanah dan tantangan. Sekali lagi, bukan sekedar menempelkan nama Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno, bukan itu, tapi ini menyandang nama yang sangat besar, yang sangat dihormati, sangat dihargai, dan beliau adalah peletak negara Indonesia modern, Bapak bangsa Indonesia. Jadi jangan main-main. Saya pesankan betul, jangan main-main. Tadi sampaikan oleh Ibu Ida, alasannya yes, Bung Karno memang waktu itu gencar untuk memberantas penyakit malaria, mencanangkan Hari Kesehatan Nasional, ya, dan banyak lagi. Saya ingin mengingatkan sekali lagi, Anda telah mengambil nama RSUD Insinyur Soekarno dengan sadar. Betul Bu Ida, sadar tidak ini? Sesadar-sadarnya. Yang perlu saya ingatkan adalah, ketika Anda meletakkan nama Insinyur Soekarno sebagai nama rumah sakit di sini, Anda harus ingat tentang pesan Bung Karno yang selalu dibaca, sekali lagi, selalu diingatkan, dibaca ketika acara-acara partai di PD Perjuangan. Selalu. Tetapi selalu saya perhatikan, ketika pesan tertulis Bung Karno ini dibacakan, itu hanya sekedar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Apa pesannya? Dan pesan itu juga harus saya sampaikan di dalam rumah sakit ini, ketika nanti Dr. Ali beserta seluruh jajaran mengelola ini, supaya benar-benar bisa memaknai dan melaksanakannya. Pesan Bung Karno itu tulis dengan tangan Bung Karno, dedication of life. Bung Karno tulis itu, saya adalah manusia biasa, kan gitu. Dus saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oke. Kita semua manusia biasa, yes. Kita pasti kenal luput dan salah. Tetapi pesan Bung Karno adalah, hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada tanah air, mengabdi kepada bangsa. Itulah dedication of life. Ibu bapak sekalian, sebagai manusia yang beragama, sebagai manusia Indonesia yang bertuhan, kita wajib menjalankan perintah-perintah Allah SWT, menjauhi segala larangannya. Bagaimana cara menjalankannya? Adalah dengan
melayani Tuhan. Dengan cara apa? Melayani tanah air, mengabdi pada tanah air, membikin tanah air kita ini indah, bersih, tidak banjir, tidak merusak lingkungan. Kata orang Jawa, hamemayu ayuning buwono. Itu cara kita melayani dan mengabdi kepada Tuhan. Apa cukup? Tidak. Kita juga harus mengabdi, melayani kepada bangsa, kepada manusia. Fungsi rumah sakit adalah melayani kepada seluruh manusia yang hadir di sini, yang membutuhkan pertolongan, tanpa melihat apa latar belakang dan agamanya. Semua harus dilayani. Kalau Anda melayani manusia itu dengan tulus, dengan ikhlas, dengan hati yang bersih, dengan empati, berarti Anda melayani Tuhan. Itulah tugas kita. Itu pesan dari Bung Karno. Itulah kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita. Jadi saudara sekalian, kebahagiaan itu jangan hanya diukur secara material. No. Jangan diukur secara jasmani, tidak. Tapi juga secara spiritual, secara rohani. Itu kebahagiaan yang sejati. Oleh sebab itu Bung Karno mengatakan, jiwa pengabdian inilah, sekali lagi, jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku, menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Semua falsafahnya di situ. Arahnya di situ. Saya ingin mengingatkan aja, ini di rumah sakit Ketanggungan yang tadi menyampaikan kita butuh ini, butuh itu. Yes, setuju. Tapi tanpa dengan jiwa pengabdian ini, saya khawatir tidak semakin baik. Oleh sebab itu Bung Karno juga sebutkan terakhir, tanpa jiwa pengabdian ini saya bukan apa-apa. Ingat, kalau Anda, kita semua tidak mempunyai jiwa pengabdian seperti ini, Anda tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan. Kita bukan apa-apa. Bung Karno sampaikan begitu. Akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Saya kembalikan lagi, mari kita hikmati isi. Kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apa jiwa pengabdian Anda? Apa dedication of life kita? Dan kita hanya diberikan satu kali hidup oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di mana sumber kebahagiaan kita? Ibu Bapak hadirin sekalian, di sini adalah pemerintahannya PDI Perjuangan, betul tidak? Bupatinya PDI Perjuangan, ketua DPR-nya PDI Perjuangan, betul nggak? Wakil Bupati PDI Perjuangan. Maka PDI Perjuangan harus bisa menjadi contoh dan suri toladan di dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Yes, ini harus dibantu. Ada Dr. Messi, ada Ibu DPR RI, ada Ibu Paramita, ada Ibu Dewi Aryani ya. Ada lagi teman-teman yang lain. Yes. Tetapi tunjukkan ketika itu datang bantuan-bantuan itu, bagaimana pengelolaannya, bagaimana merubah mental kita dari mental minta dilayani. Anda harus bisa melayani. Bagaimana merubah otak kita dari yang suka mencari-cari pendapatan di luar yang resmi dengan cara nyolong dan ngentit, itu menjadi jiwa-jiwa yang bersih. Karena saya tahu, hati-hati untuk mengelola rumah sakit. Pengadaan alkes, hati-hati.
Pembangunan sarana dan prasarana, hati-hati. Karena banyak kasus korupsi dari sini. Hati-hati. Anda menyandang nama Insinyur Soekarno, rumah sakit ini. Ya. Jadi jangan hanya diambil namanya, kemudian pengelolaannya berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Bung Karno. Apa yang diciptakan oleh Bung Karno. Apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Tadi saya ngomong-ngomong sama Bu Ida, ini masih banyak yang belum. Tapi tidak apa-apa, kita harus mulai dari awal. Bagaimana dengan IPAL-nya? Harus ada IPAL. Ini rumah sakit ya, harus ada instalasi pengolah limbah cair. Bagaimana ini saya lihat di sini, ini pasti kalau hujan banjir, itu dia tergenang. Bagaimana mengatasi banjir itu? Ini ada Pak Taufik, Ketua DPRD. Apa perlu dibangun di beberapa daerah itu sumur-sumur resapan jika masuk air? Kalau memungkinkan, tapi ini dekat laut ya. Oh jauh, berarti masih bisa. Sumur resapan, bagaimana? Bagaimana apa yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu? Ruang operasinya harus berfungsi. Tapi tidak apa-apa, harus dimulai dari awal. Langkah ke depan, maju ke depan itu harus dimulai dari 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, by proses semuanya. Oleh karena itu saya menyebut gembira, tetapi saya pesan sekali lagi, tolong hikmati, tolong laksanakan pesan Bung Karno tadi. Sebagai petugas kesehatan, sebagai aparatur sipil negara, mempunyai jiwa melayani. Ketika orang yang kita layani itu tersenyum bahagia dan puas kepada layanan kita, dan yang kita layani menyampaikan ucapan terima kasih pada kita, pada Anda, itu adalah sumber kebahagiaan Anda. Tapi ketika warga masyarakat yang datang dan Anda tidak melayani dengan baik, ya, sehingga mereka itu memaki-maki kita, ya, itu adalah sumber kesusahan. Kita inginkan ya petugas-petugas kita, dokter, bidan, perawat, para medis di rumah sakit ramah betul. Sehingga mereka yang datang ke sini itu orang sakit kan pasti. Orang sakit datang dilayani dengan muka cemberut, dibentak-bentak, kemudian dilempar sana ke sini, dipersulit, tambah sakit. Matilah orang ini nanti. Sudah sakit, ingin dapat pertolongan, dilayani dengan seperti itu. Yang ngamuk lah. Ingat, yang datang ke sini bukan orang yang lagi senang, orang yang lagi susah. Oleh sebab itu layani dulu. Jangan kemudian ditanya dulu ada nggak biayanya. Ini nanti bayar sekian, obatnya sekian. Belum dilayani sudah ngomong macam-macam seperti itu. Ya mati dia. Kepikiran malah. Layani dulu. Memang begitu. Tuh Bapak, saya di Blitar itu dapat percontohan ketika membuat satu puskesmas ya, dengan kontrak pelayanan namanya Citizen Charter, itu jadi contoh secara nasional dan internasional. Puskesmas kecil, waktu itu puskesmas Bendo, karena sangat terkenal dan dapat sorotan secara nasional dan internasional. Bantuan datang banyak sekali, luar biasa, sampai kewalahan. Dan puskesmas itu sekarang sudah menjadi rumah sakit tipe C. Karena kita didik, bahkan terima telepon pun itu juga kita latih. Kita latih yang ramah. Kan di telepon misalnya, Assalamualaikum, selamat pagi, apa yang bisa kami bantu? Ya kan, terima telepon, sampai orang datang kita layani dengan baik. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita. Kita ingin, Ibu Ida, pelayanan kepada warga masyarakat Brebes oleh ASN kita benar-benar mendapatkan apresiasi dan jempolan. Karena dilayani dengan hati, dengan empati. Ingat,
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno itu amanah, itu titipan, itu ujian. Nah, sekarang bagaimana? Tadi disampaikan dia bodoh nekat, tidak bodoh nekat Anda. Anda tidak bodoh nekat. Anda punya bekal, punya tekad. Yang penting punya tekad, punya semangat. Itu dulu. Baru setelah itu kita melangkah. Ibu hadirin saya hormati, ini yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada pemerintah Kabupaten Brebes atas peresmian ini, dan saya dengar ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena sangat padat gitu ya, dan sangat nanti bermanfaat. Sekali lagi, ujung tombak yang bisa menyehatkan rakyat kita ada di sini. Kita sehatkan rakyat kita, sehatkan raganya, sehatkan badannya, juga jangan lupa sehatkan jiwanya. Sehatkan jiwanya dengan melaksanakan pesan dari Bung Karno, dedication of life. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak Dr. Jarod Saiful Hidayat MS tetap di tempat. Bapak, siang hari ini kita mengadakan acara Jalan Sehat sekaligus peresmian. Berkenan Bapak untuk mengambil satu buah kupon untuk hadiah utama, yaitu satu buah televisi Smart TV. Langsung dibacakan Bapak, monggo. Ini bagaimana ketentuannya? Dibaca 3 kali, kalau tidak hadir Angus Pak. angus. Gitu ya? Setuju ya? Setuju Pak? Iya. Iya. Karena nggak diprotes nih kita. Betul? Betul. Baik. Nomornya yang saya ambil itu pasti nomor bagus. Kalau nggak bagus, ya nggak ambil Pak Taufik. Nomornya adalah 0049667 Sebelah utara 004967 004967. Ada 3 untuk televisi Smart TV 43 in. Ada? Oh, ada ini ibunya yang lagi ada. Waduh, anak sekolah. Wah, Mana ibu? anak